Saya Juandono. Ya, kali ini kita akan membahas tentang teori strukturalisme. Teori strukturalisme secara etimologis, struktur berasal dari kata struktur, bahasa Latin yang berarti bentuk atau bangunan. Struktur berasal dari kata struktural, bentuk bangunan. Sistem sendiri berasal dari kata Latin, yaitu cara kerja. Asal-usul strukturalis dapat dilacak dengan Potesia Aristoteles dalam kaitannya dengan tragedi, lebih khusus lagi dalam pembicaraannya. Menurut Joseph, menjelaskan bahwa teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Mengingat luasnya materi strukturalisme ini, penulis membatasi makalah ini. Adapun hal yang akan dibahas dalam maka ini antara lain sejarah teori strukturalisme, jenis teori strukturalisme, konsep teori strukturalisme, dan analisis strukturalisme. Pertama, sejarah strukturalisme ini adalah berkembangnya secara dinamis. Strukturalisme menentang teori mimetik yang berpandang bahwa karya sastra adalah tiruan kenyataan. Teori ekspresif yang menganggap sastra pertama-tama sebagai ungkapan perasaan dan watak pengarang, dan menentang teori-teori yang dianggap sastra sebagai media komunikasi antar pengarang dan pembacanya. Yang kedua yaitu jenis strukturalisme. Strukturalisme terdiri dari tiga. Yang pertama, strukturalisme formalis, strukturalisme dinamik, dan strukturalisme genetik. Konsep-konsep strukturalisme yaitu menjelaskan teori strukturalisme sastra menganggap karya sastra sebagai artefak atau benda seni, maka realisasi struktural sebuah karya sastra hanya dapat dipahami dalam relasi unsur-unsur artefak itu sendiri. Dan selanjutnya kita akan penerapan atau contoh analisis strukturalisme, yaitu pada puisi Karel Anwar yang berjudul Cintaku Jatuh di Pulau. Puisinya itu berbunyi seperti ini: cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri, perahu melancar, bulan memancar, di leherku kalungkan oleh-oleh buat si pacar, angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang terang, di angin yang mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju, ajal bertahta sambil berkata, tunjukkan perahu ke pangkuanku saja. Amboi, jangan, sudah bertahun ku tempuh, perahu yang bersamakan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu, sebelum sempat berpeluk dengan cintaku. Manisku jauh di pulau, kalau ku mati, dia mati iseng sendiri. Dari sajak tersebut mengemukakan usaha si aku yang akan mencapai cita-cita diidamkan, yang dikisahkan sebagai gadis manis atau pacarnya yang berada di sebuah pulau yang jauh. Meskipun keadaan berjalan dengan baik, perjalanan lancar, bulan memancar, perahu melancar, dan angin membantu bertiup dari buritan, namun si aku merasa bahwa ia tidak akan dapat mencapai gadis manis pacarnya yang disita-citakan itu. Hal ini disebabkan oleh perasaan bahwa ajal akan lebih dulu mencekamnya. Dengan demikian, meskipun segala usaha yang menghabiskan tenaga dan memakan waktu bertahun-tahun akan sia-sia saja. Itu merupakan ketragisan hidup dan nasib manusia. Baiklah, begitulah yang saya dapat sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.